Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alfa Faiza. Saya sebagai moderator untuk kelompok 1 dari mata kuliah BK Individual. Untuk presentasi kali ini, kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul Konsep Dasar Konseling Individual. Berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok kelompok 1 untuk konsep dasar konseling individual. Ada Ayu Handayani, ada Fahrin Hamid Simatupang, ada Marsinah, ada Muhammad Aditya Ramadan, ada Norita Fajriyati, ada Raihatul Jannah, Siti Fatimah, dan saya sendiri. Baik, tanpa membuang waktu, langsung saja kita persilakan pada kelompok untuk memaparkan materi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadan, NIM 1910-123-210030. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling. Menurut Praitno Herman Amti, 2004, konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami masalah, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh individu tersebut. Menurut Winkel, berpendapat bahwa konseling merupakan serangkaian kegiatan paling cocok dari bimbingan dalam usaha membantu konseli secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Dan selanjutnya, pengertian konseling individual. Konseling individual menurut Thohirin adalah pemberian bantuan yang dilakukan melalui hubungan yang bersifat face-to-face relationship atau hubungan empat mata yang dilaksanakan antara konselor dan klien. Selanjutnya, menurut Wills, konseling individual adalah pertemuan konselor dengan klien secara individual di mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa report dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tujuan konseling individual. Tujuan konseling individual terbagi menjadi 3, yaitu pertama, tujuan ultimate. Tujuan ultimate adalah tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan sesuai hakikat kehidupan. Yang kedua, tujuan intermediate. Tujuan konseling yang berhubungan dengan tujuan utama individu datang melakukan konseling, seperti membantu konseling agar berkembang menjadi individu yang konstruktif dan sehat mental, serta konseling dapat memahami dan mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, tujuan immediate. Tujuan immediate adalah tujuan dari setiap sesi atau peristiwa dalam konseling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan konseling menurut John McLeod ada beberapa, yaitu A. Insight,
yaitu memahami hakikat dan perkembangan masalah-masalah emosional. B. Relating with others, yaitu memiliki kemampuan lebih baik dalam membentuk dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain, seperti dengan anggota keluarga atau teman lingkungan pekerjaan. C. Self-awareness, yaitu menjadi lebih menyadari terhadap pikiran dan perasaan yang ditekan atau ditolak, dan mengembangkan perasaan yang lebih akurat tentang bagaimana sebaiknya menampilkan diri. D. Self-acceptance, yaitu mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri. E. Self-actualization or individualization, yaitu berupaya ke arah pengembangan potensi diri atau mencapai suatu integrasi pribadi yang sebelumnya mengalami konflik. F. Enlightenment, yaitu mencapai tahapan spiritual yang tinggi. G. Problem solving, yaitu memiliki kemampuan atau kompetensi untuk memecahkan masalah. H. Psychological education, yaitu memiliki gagasan atau teknik untuk memahami dan mengontrol tingkah laku. Dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsina, NIM 191012312003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Siti Fatimah yang berjudul Tujuan Konseling menurut John Mitchell, yaitu pada bagian yang I, yaitu Acquisition of Social Skills, yaitu belajar dan menguasai keterampilan sosial dan interpersonal. Selanjutnya yaitu yang J, Cognitive Change, yaitu kemampuan untuk memodifikasi atau mengganti keyakinan-keyakinan yang tidak rasional atau pola-pola pikir yang maladaptif yang berhubungan dengan tingkah laku deskriptif. Selanjutnya yaitu yang K, Behavior Change, yaitu kemampuan memodifikasi atau mengganti pola-pola tingkah laku yang maladaptif atau self-destruktif. Selanjutnya yang L yaitu System Change. System Change yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di dalam sistem sosial. Lalu selanjutnya yaitu yang M, Empowerment, yaitu memiliki keterampilan untuk bekerja dan kesadaran atau pengetahuan untuk mengontrol kehidupannya. Lalu selanjutnya yaitu yang N, Restitution, yaitu memiliki kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki atau mengubah tingkah lakunya. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang O, Generativity and Social Action, yaitu memiliki rasa senang dan kemampuan untuk memperhatikan orang lain atau berkontribusi terhadap kehidupan orang banyak atau di dalam lingkungan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang teknik-teknik konseling. Bagi seorang konselor, tentu menguasai teknik konseling adalah sebuah keharusan. Kenapa? Karena dengan memahami teknik-tekniknya, konselor dapat memahami dengan baik tujuan dari konseling yang dilakukannya bersama dengan konseli. Adapun teknik-tekniknya, yang pertama ada attending atau perilaku. Bagaimana seorang konselor melakukan pembawaan diri saat dengan konseli, entah itu melakukan kontak mata, gerakan tubuh, dan hal lainnya, sehingga mempermudah konselor untuk membuka pembicaraan dengan konseli. Yang kedua ada empati. Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien. Empati dilakukan bersama dengan attending. Maksudnya, attending tidak akan ada tanpa adanya empati. Empati terbagi menjadi dua. Yang pertama ada primer. Primer yaitu suatu bentuk empati yang hanya memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien. Tujuannya agar klien terlibat pembicaraan dan terbuka dengan konselor.
Yang kedua ada empati tingkat tinggi, yaitu apabila kepahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien, karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Keikutan konselor tersebut membuat klien tersentuh dan terbuka untuk mengemukakan isi terdalam lubuk hatinya. Yang ketiga ada refleksi. Refleksi itu bagaimana konselor menjabarkan kembali informasi yang telah dijabarkan oleh konseli. Refleksi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada refleksi perasaan, yaitu keterampilan konselor untuk menjabarkan kembali perasaan klien dari hasil pengamatan. Yang kedua, refleksi pengalaman. Keterampilan konselor untuk memantulkan pengalaman klien sebagai hasil dari pengamatan. Yang ketiga ada refleksi pikiran atau konten, yaitu keterampilan konselor untuk memantulkan ide, pikiran, pendapat klien sebagai hasil dari pengamatan. Yang keempat ada eksplorasi, yaitu keahlian konselor dalam menggali lebih perasaan, pengalaman, dan isi pikiran dari klien. Hal ini penting karena kebanyakan klien itu menyimpan rahasianya sendiri, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang. Mungkin beberapa ada yang hadir secara terpaksa sehingga dia itu enggan untuk mengemukakan perasaan dan pikirannya. Eksplorasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada eksplorasi perasaan, yaitu keterampilan konselor untuk menggali lebih perasaan klien yang tersimpan. Yang kedua ada eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan konselor untuk menggali pengalaman yang pernah dilalui oleh klien. Yang ketiga ada eksplorasi pikiran, yaitu keterampilan konselor dalam menggali ide, pikiran dan pendapat klien. Yang kelima ada menangkap pesan utama atau parapsi, yaitu untuk memudahkan klien memahami ide, perasaan, dan pengalaman seorang konselor. Perlu menangkap pesan utamanya dan menyatakan secara sederhana dan mudah dipahami dan bisa disampaikan konselor dengan bahasanya sendiri. Maksudnya itu kadang konseli itu susah dalam menjabarkan pengalamannya sendiri. Jadi seorang konselor itu harus pintar dalam mengungkapkan inti dari ungkapan yang disampaikan oleh klien. Selanjutnya ada bertanya untuk membuka percakapan atau open question. Di sini itu kebanyakan calon konselor itu sulit membuka pembicaraan dengan klien. Hal ini karena sulit menduga apa yang dipikirkan oleh klien. Untuk memudahkan percakapan tersebut, biasanya seorang konselor akan melakukan open-ended, yaitu memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru dari dalam pikiran klien. Untuk memulai bertanya, sebaiknya kita tidak menggunakan kata-kata mengapa dan apa sebabnya. Pertanyaan tersebut itu akan menyulitkan klien untuk membuka wawasannya. Di samping itu, akan menyulitkan klien jika dia tidak tahu sebab suatu kejadian atau sengaja dia tutupi karena dia merasa malu. Yang ketujuh ada mengarahkan atau directing. Untuk mengajak klien berpartisipasi penuh di dalam konseling, tentu ada ajakan dan arahan dari konselor. Keterampilan tersebut yaitu bagaimana konselor mengajak konseli dalam bermain peran. Contohnya itu misalkan seorang konseli bercerita, contohnya kayak ayah saya sering memarahi saya tanpa sebab, terkadang saya tidak dapat menahan diri dan akhirnya terjadi pertengkaran sengit. Itu kata konseli, lalu konselor akan membalas percakapan itu. Contohnya kayak, bisakah kamu mencoba mencontohkan pada ibu bagaimana sikap dan kata-kata yang ayah kamu katakan ketika memarahimu. Yang kedelapan ada menyimpulkan sementara atau summarizing.
Menyimpulkan sementara itu, konselor memberikan feedback atau menyimpulkan dari diskusi selama konseling dilakukan. Tujuan menyimpulkan sementara memberikan kesempatan pada klien untuk kilas balik atau feedback dari hal-hal yang telah dibicarakan, menyimpulkan kemajuan diskusi secara bertahap untuk meningkatkan kualitas diskusi, mempertajam atau memperjelas fokus wawancara konseling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang teknik-teknik konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari nomor 9 yaitu memimpin leading. Nah, yang dimaksud dengan memimpin leading di sini adalah seorang konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga nantinya mencapai tujuan, tidak menyimpang kemana-mana dan tetap satu tujuan dan satu permasalahan saja. Dan yang 10 ada fokus. Fokus ini adalah dalam wawancara konseling selalu ada fokus yang membantu klien untuk menyadari persoalan pokok yang dihadapinya. Ke-11 ada konfrontasi. Konfrontasi di sini adalah salah satu teknik untuk melihat adanya diskrepansi atau perbedaan antara perkataan dengan bahasa badan. Ide awal dengan ide berikutnya seperti senyum dengan kepedihan dan lain sebagainya. Yang ke-12 ada mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif di sini adalah hal yang sangat perlu dilakukan oleh konselor manakala klien yang berkurang semangat untuk berbicara, sering diam dan kurang berpartisipatif. Nah, tujuan teknik ini adalah seorang konselor harus membantu klien dengan memberinya semangat jika klien kurang bersemangat. Dan yang ke-13 ada memberi nasihat. Nah, memberi nasihat di sini adalah memberi nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya, apakah pantas untuk memberikan nasihat atau tidak. Sebab dalam memberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian klien harus tercapai. Yang ke-14 ada pemberian informasi. Dalam pemberian informasi ini juga konselor yang diminta klien sama hal dengan pemberian nasihat. Jika konselor memang tidak memiliki informasi, sebaiknya jujur katakan bahwa tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi, jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya usahakan untuk memberitahukannya. Yang ke-15 ada merencanakan. Merencanakan di sini adalah menjelang akhir sesi konseling, seorang konselor harus dapat membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa suatu program untuk action, perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan dirinya ke depannya. Merencanakan hal-hal untuk ke depannya. Yang ke-16 ada menyimpulkan. Nah, di sini pada akhir sesi konseling, konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut bagaimana perasaan klien saat ini, terus memantapkan rencana klien, terus ada pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya bagaimana, dan lain sebagainya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ahmad Simatupang dengan NIM 1910123110011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling individual. Di sini kami menemukan ada 3 faktor yang mempengaruhi proses konseling individual tersebut. Yang pertama ada keseriusan masalah yang dipaparkan, yang kedua ada inisiatif, yang ketiga ada latar fisik. Masuk yang ke pertama yaitu keseriusan masalah yang dipaparkan. Mengapa sih keseriusan masalah yang dipaparkan itu masuk ke dalam proses konseling individual? Jadi gini, ketika ada sebuah konseli atau klien yang melaporkan tingkat gangguan yang dimilikinya itu lebih tinggi, maka ia akan menjalani lebih banyak pengobatan
untuk mencapai kemajuan yang signifikan dibanding dengan seorang klien yang keseriusan masalahnya itu tergolong ringan. Jadi, maksudnya itu, semakin serius masalah yang dipaparkan oleh klien, maka ia akan mendapatkan pengobatan-pengobatan oleh konselor dan waktu penyembuhannya pun akan memakan waktu yang lama. Dibanding seorang konselor yang memaparkan sebuah masalahnya yang tergolong ringan, maka ia pun akan mendapatkan pengobatan yang lebih cepat dan waktu penyembuhannya pun tergolong lebih cepat dibanding oleh masalah yang tergolong berat. Jadi masalah di sini itu tergolong menjadi dua, yaitu berat dan ringan. Oleh karena itu, keseriusan masalah yang dipaparkan oleh klien akan membantu jalannya proses konseling individual. Kemudian yang kedua itu ada inisiatif. Nah, mengapa sih inisiatif itu merupakan yang mempengaruhi proses konseling individual? Inisiatif itu berarti gini, sebuah motivasi yang dilakukan untuk berubah. Dia inisiatif untuk berubah. Nah, memang sih kebanyakan konseli mendatangi konselor itu untuk menjalani suatu terapi, mencari alternatif masalah, dan untuk memecahkan masalah yang ada di dalam dirinya. Kebanyakan konselor dan teori konseli menganggap kiranya seorang konseli itu akan bersifat kooperatif atau secara sukarela dan berdasarkan keinginannya sendiri. Namun di situ ia merasa tegang, dia merasa tidak percaya diri, dia merasa tidak yakin bahwa konselor itu akan menyimpan rahasianya. Di situ dia tidak yakin bahwa masalahnya itu akan diselesaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu, inisiatif di sini sangat mempengaruhi proses konseling individual, karena di dalam proses konseling itu kita harus sama-sama terbuka antara konseli dan konselor, harus jujur antara konseli dan konselor, dan jangan saling menutup-nutupi. Oleh karena itu, dengan adanya inisiatif yang kita miliki untuk berubah, maka itu mempengaruhi proses jalannya konseling individual. Semakin dia ada rasa inisiatif, maka semakin mudah proses konseling individualnya itu akan berjalan. Dibanding halnya dia tertutup, dia tidak yakin, dia tegang, dia takut. Mungkin itu maksud dari inisiatif yang akan mempengaruhi proses konseling individual. Yang ketiga di sini ada yang namanya latar fisik. Apa sih yang dimaksud latar fisik? Latar fisik di sini saya jelaskan bukan berarti fisik yang dimiliki oleh konselor, bukan berarti fisik yang dimiliki oleh seorang konseli, namun latar fisik di sini berkaitan dengan tempat di mana proses konseling individual itu akan dilakukan. Memang benar seperti kita ketahui, konseling itu bisa dilakukan di tempat di mana saja asal ada konselor dan konseli. Tapi apakah bisa efektif? Apakah bisa berjalan dengan lancar dengan tempat di mana saja itu? Nah, oleh karena itu, untuk memudahkan jalannya proses konseling individual diperlukan yang namanya tempat di dalam ruangan, tempat tertutup. Proses konseling tidak bisa dilakukan di taman kota atau tempat-tempat yang banyak manusianya, atau sering kita bilang itu ramai. Nah, kemudian latar fisik di sini sangat mempengaruhi proses konseling itu tersendiri, karena dengan adanya ruangan latar fisik yang dimiliki oleh seorang konselor, maka si konselinya itu tidak akan merasa gelisah, berisik, adanya gangguan, ketidaknyamanan untuk berbicara, dan lain-lain sebagainya. Takut untuk terdengar orang juga misalnya. Nah, oleh karena itu latar fisik atau tempat di mana konseling itu dilakukan itu sangat penting. Harusnya latar fisik di sini atau tempat konseling yang akan dilaksanakan itu harus tertutup, nyaman, bersih, harum, dan lain sebagainya yang membantu proses konseling itu tersendiri. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling individual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Itu tadi pemaparan materi BK individual dari kelompok 1. Saya akan membacakan kesimpulannya. Menurut Wells, tahun 2013, halaman 159, konseling individual adalah pertemuan konselor dengan klien secara individual, di mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien, serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya. Konseling individual menurut Tolbert dalam Syamsu Yusuf tahun 2016 halaman 49 ialah hubungan tatap muka antara konselor dan konseling, di mana konselor sebagai seorang yang memiliki kompetensi khusus untuk memberikan suatu situasi belajar kepada konseli sebagai seorang yang normal, membantu konseli mengenali dirinya sendiri, situasi yang akan dihadapi di masa depan, sehingga konseli dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosial. Dan lebih lanjut, dia dapat belajar tentang bagaimana memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Terima kasih.